Halo, selamat malam. Selamat datang di program Ngobras, ngobrol bareng artis. Jadi episode kita kali ini kita akan ngobrol bareng Putri MasterChef Indonesia season ke-8. Nah, kalau ada yang tahu Putri, aduh sorry goyang nih. Kalau udah ada yang tahu Putri, Putri ini adalah salah satu finalis di MasterChef Indonesia season ke-8 dan berhasil meraih top 14. Dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Putri terkait perjalanannya Putri di MasterChef Indonesia season ke-8. Dan tentunya Tria juga mengajak teman-teman untuk ikut berpartisipasi dalam live-nya kita hari ini. Boleh memberikan pertanyaan di kolom komentar. Jadi mudah-mudahan durasi kita juga panjang, kita bisa ngobrol, kita juga bisa sharing bersama. Dan tentunya sebelumnya Tria udah mengajak teman-teman nih untuk ikut memberikan pertanyaan di story-nya Tria yang kemarin. Dan Tria sudah menampung ada beberapa pertanyaan yang nantinya akan Tria bacakan. Tapi juga tidak menutup kemungkinan nih buat teman-teman juga boleh bertanya langsung di kolom komentar. Nah, sembari nanti live, teman-teman boleh kok sambil duduk, boleh sambil tiduran, boleh diajak tetangganya, kakek, nenek, om, tante untuk live menyaksikan live kita pada malam hari ini. Dan tentunya Tria juga percaya sih bahwa dalam situasi pandemi seperti ini kita juga ruang gerak kita sangat terbatas, PPKM tidak mengizinkan kita beraktivitas lebih dari jam 8 di luar rumah, disarankan untuk di rumah aja. Dan buat teman-teman yang sedang menjalani perawatan COVID-19, semoga juga diberikan kesehatan dan mudah-mudahan cepat sembuh dan kita bisa bangkit dalam situasi pandemi seperti ini. Baik, dan nampaknya Putri sudah bergabung bersama Tria di sini. Tria akan mengundang Putri untuk live bersama Tria di sini. Oke, jadi sembari menunggu, kita akan invite Putri untuk bergabung bersama Tria di sini. Dan teman-teman boleh pantengin terus ya. Nanti boleh di screen recording atau Hai Putri. Hai. Waduh. Halo Katria. Putri bisa dengar suaranya Katria kan di sana? Kan? Bisa. Betul. Putri bisa dengar suaranya Katria di sana? Bisa Kak. Oke. Putri apa kabar? Baik. Katria apa kabar? Kabarnya Katria juga baik aja. Saat ini Putri posisinya lagi ada di mana nih? Di rumah atau di luar kota atau gimana? Di rumah. Kan lagi PPKM jadi stay at home aja biar safe. Oke. Kalau di sini Katria udah beberapa mencari informasi di media sosial, di internet juga. Di sini Putri nama lengkapnya Putri Uti, betul ya? Enggak, itu kayak nama ini aja, nama singkat. Oh, nama lengkapnya Putri? Nama lengkapnya siapa nih? Nama lengkapnya Hegianti Medina Putri Hapsari. Oke, jadi nama panggungnya, nama show-nya sekarang Putri Uti gitu ya? Kan Uti tuh kayak nama bener-bener sering dipanggilnya sih Uti. Oke. Putri ini asal dari Semarang. Tapi saat ini Putri di Semarang atau Putri di Jakarta? Putri lagi Jakarta. Di Semarang, sorry. Oh, di Semarang sekarang. Kalau Katria di Bali ya? Betul, Katria lagi di Bali dan memang base-nya di Bali, Putri. Jadi mudah-mudahan nanti kalau Putri ada waktu dan PPKM ini selesai, Putri ada waktu ke Bali, nanti Katria ajak jalan-jalan keliling Bali. Ya, seru. Oke, di Putri. Bali aman. Kenapa? Di Bali gimana situasinya? PPKM kan ya? Yes, jadi kayak Pulau Jawa dan Pulau Bali ini kena PPKM sehingga juga ada batasan. Kebetulan di Bali udah jam 8, jadi memang rentan waktu kita untuk beraktivitas memang sangat sempit sehingga aktivitas memang harus diselesaikan sebelum jam 8 sehingga jam 8 kita udah di rumah aja untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19, Putri. Putri, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja. Kita mau berbagi informasi nih sama teman-teman tentang perjalanan Putri bisa sampai ke top 14 dan Putri ini juga cukup cukup fenomenal juga dengan ceritanya Putri yang disampaikan melalui testimoni di MasterChef sehingga kayak lebih banyak dikenal. Tapi sebelumnya kan orang nggak kenal Putri nih. Gaungnya Putri terkenal pada saat ikut MasterChef. Sebenarnya gimana sih Putri proses untuk ikut MasterChef? Apakah ini dreams come true? Ataukah ada support dari orang tua? Atau gimana nih bisa menjadi finalis di MasterChef Indonesia? Sebenarnya ikut kompetisi MasterChef tuh tantangan besar banget ya buat Putri. Apalagi kan Putri ada trauma gitu. Dan alhamdulillah banget orang tua dan keluarga Putri tuh benar-benar support banget gitu. Jadi kalau ikut MasterChef
jujur dari dulu tuh suka banget nonton MasterChef, Kak. Jadi kayaknya seru nih ikut kompetisi MasterChef kan. Tambah lagi rasanya tuh kayak pengen keluar dari zona nyaman gitu loh. Kayak rasanya tuh kayak masa gini doang sih, kayak I think it's my time to get out of my comfort zone, kayak sekalian aja gitu loh ikut kompetisi MasterChef. Putri, sampai Putri cerita, Kak Tria ini dulu ya, perbaikin kameranya agak sedikit miring, jadi biar ngobrolnya juga makin enak ya. Oke, silakan lanjutkan. Terus tuh, yaudah deh akhirnya bikin video audisi kan, online. Dan ternyata alhamdulillah dipanggil. Dan itu bener-bener, wah gila. Ninggalin keluarga yang biasa. Yang Putri tuh kan selama 18 tahun, literally nggak pernah jauh dari keluarga kan. Oke. Dan itu benar-benar tantangan besar banget. Cuman ya itu sih, orang tua benar-benar support. Oke. Berarti Putri ini punya passion masak sejak kapan nih? Karena kalau Kak Tria lihat, Putri ini anak ketiga dari 9 bersaudara. Apakah kakak-kakak Putri juga suka masak sehingga itu tertular ke Putri juga? Atau karena kebiasaan lebih banyak di rumah sehingga kayak melihat mama masak jadi kayak terinspirasi atau melihat sosok chef atau tokoh-tokoh yang Putri kagumi suka masak, akhirnya Putri juga ikut suka masak nih? Kalau masak itu Putri dari umur 13 tahun. Jadi tuh ngelihat mama masak kan. Kayaknya interesting nih masak, akhirnya bantu mama masak. Jadi kayak suka aja. Terus sering nonton di TV juga kan, kayak filmnya chef-chef gitu. Kayak seru tuh kerja di restoran gitu kan. Jadi kayak pengen aja masak gitu. Akhirnya belajar ini masak pastry, roti-roti gitu. Dan seru sih. Sebenarnya masak itu tuh kayak seni gitu. Yes. Kebetulan Putri juga suka gambar, and then ketemu makanan, terus kayak seni gitu. Jadi kayak cocok aja gitu. Sebenarnya kalau di rumah masakan pertama kali yang sering Putri masak, itu yang mungkin Putri minta, coba dong masakannya Putri enak atau enggak, tuh pertama kali coba atau bereksperimen apa tuh Putri? Waktu itu tuh masakan berat sih, kayak misalnya chicken cordon bleu gitu-gitu. Terus ya kakak banyak yang suka, apalagi kakak-kakak yang Putri dan saudara Putri kan banyak tuh. Jadi mereka kayak jadi tester gitu loh. Kayak nyobain, jadi banyak. Apalagi bikin kue-kue gitu kan. Dan kalau Katria lihat di sini bahwa Putri juga untuk bisa ke tahap bertemu dengan dewan juri itu memasak ikan goreng kenari. Nah, kalau untuk sampai ke tahap ketemu dewan juri itu ada berapa tahapan sih Putri yang mungkin kita nggak tahu kan karena kita nonton di TV cuman melihat oke, Putri tampil di depan juri. Sebenarnya prosesnya seberapa berat dan rintangannya apa-apa aja nih bisa sampai ketemu 3 juri yang luar biasa? Sebenarnya kan dari tahap itu kan kita bikin video online dulu kan Kak. Nah itu dipilih. Ya udah dipanggil deh kita masuk karantina gitu. Dan itu HP-nya disita semua. Ya udah deh langsung audisi itu. Wah, ini beneran HP disita, jadi tidak ada media komunikasi yang dipegang oleh semua finalis pada saat ada di dalam karantina? Iya, kita di HP-nya disita. Cuman kalau Sabtu Minggu aja sih dikasih. Oke. Nah, kalau memang tidak ada tidak ada media telekomunikasi, apa aja nih rutinitas Putri atau mencari referensi bagaimana Putri? Apakah memang punya buku catatan atau resep-resep atau gimana tuh? Kalau Putri ada buku, jadi kayak baca buku gitu. Terus dicatat. Iya sih kayak. Berarti memang punya buku catatan, jadi pada saat di karantina lebih banyak melihat resep-resep, jadi ketika udah ada di galeri, pikirkan ya mau masak apa seperti itu ya. Oke, kalau Putri pernah nggak sih berpikir punya brand MasterChef udah ada namanya Putri itu dan bisa mengalahkan banyak peserta lain yang ingin masuk galeri, karena kan siapa sih yang tidak mau untuk masuk galeri, apalagi mereka yang memiliki passion di bidang masak. Dan Putri salah satu orang yang beruntung. Sebenarnya seberapa besar sih targetnya Putri untuk mengikuti MasterChef sebenarnya? Gak realize sih bakal sejauh itu gitu loh, kayak bisa dapat apron yang ada nama Putri gitu kan. Dan itu benar-benar feel blessed banget. Seneng banget sih, pastinya nggak nyangka aja bisa dapat apron yang ada nama Putri gitu. Seberapa besar sih sebenarnya dukungan atau peran orang tua terhadap karirnya Putri ini? Karena kan sebelum Putri masuk ke MasterChef, pasti Putri juga lebih banyak memasak. Dan apakah orang tua sempat bilang, lu ngabisin banyak bahan nih, atau modalnya banyak nih untuk bisa makan makanan? Atau orang tua yang, Putri mau apa nih? Atau diberikan kebebasan untuk mengolah segala benda-benda atau bahan-bahan yang ada di dapur untuk menjadi masakan yang luar biasa?
Halo Putri. Orang tua tuh Oke, bener-bener nampaknya support, video kita. literally kayak um, Halo bener-bener Putri. support. Putri bisa dengar suara Katria nggak? Oke, kita coba remove terlebih dahulu. Baik teman-teman, jadi harus masih stay tune bersama Tria di sini karena tadi ternyata ada freeze sehingga kita nggak bisa dengar suaranya Putri. Dan sekali lagi, Tria akan coba invite Putri untuk bergabung bersama kami di sini ya. Wah, ternyata ada Kak Brian, MasterChef Indonesia Season ke-8 ya. Halo Kak Brian. Mudah-mudahan nanti aku bisa live bareng sama Kak Brian juga ya. Oke, kita sedang terhubung dengan Putri. Mudah-mudahan koneksi internet hari ini berjalan dengan lancar. Halo, ada Gigi Haryanto. Sukses selalu buat beli Tria. Terima kasih banyak. Kemudian ada Pipin underscore Freda. Cantik Kak Uti. Kemudian ada Fars Lim. Keren, Put. Di usia muda udah bisa masuk galeri MasterChef Indonesia. Ada Victor Agustino. Putri ini jago, Kak. Bukan beruntung. Oke. Betul, memang dia jago. Dan ada faktor beruntungnya juga, pasti. Senang banget dia lihat Putri. Oke, kita coba invite Putri sekali lagi ya untuk bisa bergabung bersama kita di sini. Mudah-mudahan koneksi internet kita berjalan dengan lancar. Hai Rina Linda Agustin Katria, salam dari Pati, Jawa Tengah. Halo Jawa Tengah, Pati, apa kabar? Oke, kita coba invite Putri lagi untuk bergabung bersama kami di sini. Jadi memang seperti biasa teman-teman, karena intensitas penggunaan internet di jam-jam seperti ini cukup tinggi, sehingga agak sedikit down internetnya, tapi mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar. Thank you Mas Ria udah conduct the interview. Terima kasih, sama-sama juga Arif Adi Wijaya. Hai Ibrahim Syah 08, hai Katria, halo. Oke, kita coba undang Putri kembali ya. Jadi teman-teman mohon bersabar. Kita akan invite Putri kembali untuk bisa ngobrol bersama Tria di sini. Teman-teman yang juga udah join bersama Tria boleh tulis di kolom komentar. Hai Maaf, Putri. Gak apa-apa. Memang kalau malam-malam koneksi internet kita kan karena penggunaan internet cukup banyak sehingga ada yang nge-lag. Nah, Putri masih ingat dengan pertanyaan tadi atau Kak Tria ulang pertanyaannya? Kalau ya orang tua Putri itu benar-benar support 100% banget gitu. Apalagi ya itu support itu tuh yang membuat Putri lebih semangat buat ikut kompetisi MasterChef. Literally. Oh, tapi nggak pernah ada komplain nih dari kakak-kakak atau adik-adik yang dengan masakan yang Putri buat ini, atau selama Putri membuat masakan mereka fine-fine aja? Komplainnya biasanya kurang banyak sih, Mas. Apalagi kan Putri ada 8 bersaudara ya, jadi mereka semua tuh ya makan kayak misalnya bikin cookies habis langsung udah. Oke, keren. Kayaknya Katria juga harus mencicipi nih masakannya atau hasil karya Putri biar juga bisa merasakan dengan nyata. Karena kan kalau kita lihat nih dari televisi aja soalnya. Jadi kalau mungkin ada waktu nanti Katria main ke Semarang atau nanti kita ketemu Jakarta atau Putri main ke Bali, oke? Oke, sih. Put, Dulu tuh dengan Putri sering ke Bali loh, Kak Tris. Kenapa? Dulu Putri sering banget ke Bali. Liburan atau ada karena kerjaan, Put? Liburan. Wah, berarti Oh ya? setelah pandemi ini selesai, border internasional ataupun penerbangan udah mulai normal, Katria tunggu nanti Putri di Bali ya. Nanti kita berkabar, Put. Siap. Oke, Put, kalau kita berbicara tentang Putri, Putri ini kan salah satu kontestan yang cukup diingat oleh beberapa penonton di seluruh Indonesia nih dengan ceritanya Putri, dengan pengalaman Putri yang pernah dibully. Sebenarnya, Put, apa sih yang membuat Putri itu trauma? Dan apa sih yang membuat Putri itu punya pengalaman yang kurang menyenangkan tentang perjalanan Putri yang sempat Putri ceritakan di MasterChef Indonesia? Jadi dulu kan waktu Putri SD tuh Putri pernah jadi korban bully ya. Yang benar-benar bikin Putri tuh trauma buat sekolah. Iya sih. I mean, bully itu benar-benar bad banget. Beberapa orang masih berpikir tuh bully itu hal yang sepele gitu. Padahal bully itu benar-benar
parah banget. Karena belum tentu orang yang ngebully kita tuh inget apa yang mereka lakukan gitu loh. Karena kita yang jadi korban bully itu belum tentu bisa melupakan, dan itu pasti ya itu yang bikin Putri trauma banget gitu. Akhirnya ketika Putri menerima bulian tersebut dan ada beberapa tindakan-tindakan yang memang tidak Putri harapkan dari beberapa pihak, sehingga itu mempengaruhi mental health-nya Putri juga, sehingga Putri tidak melanjutkan pendidikan ya. Halo Putri? Benar. Halo Putri? Putri bisa dengar suaranya Katria? Oke, kita coba kembali untuk terkoneksi dengan Putri karena memang nampaknya ada gangguan koneksi internet. Halo Gimana, Putri. Kak? Putri dengar suaranya Katria nggak? Oke, kayaknya udah mulai normal lagi ya. Putri udah bisa dengar suara Katria? Bisa. Gimana, Kak? Oke, Ya? berarti aman ya. Oke, berarti Aman. Putri setelah mendapatkan bullying dan ada perlakuan yang tidak menyenangkan yang tidak Putri harapkan dari beberapa pihak, itu mempengaruhi mental health-nya Putri. Dan Putri akhirnya berhenti untuk melanjutkan pendidikan. Itu betul ya? Benar. Itu gimana proses untuk Tapi pengambilan keputusan untuk tidak pendidikan itu? Ya pasti it's not easy untuk keluar dari sekolah, apalagi kan maksudnya orang tua mana sih yang mau anaknya berhenti sekolah ya kan. Cuman di saat itu ya emang bener-bener Putri trauma gitu loh, nggak mau melanjutkan sekolah gitu. Dan ya akhirnya pun waktu di rumah Putri menemukan passion Putri, yaitu masak gitu. Tapi ya Putri tahu kok konsekuensinya kalau berhenti sekolah. Tapi Putri ada keinginan gitu loh, pengen jadi chef. Jadi Putri benar-benar ada, maksudnya timing gitu loh. I got the point bahwa sebenarnya Putri tidak ingin yang namanya berhenti melanjutkan pendidikan karena Putri mengalami bullying yang sehingga mental health-nya Putri sedikit terganggu dan ada trauma untuk bertemu dengan banyak orang. Akhirnya Putri memilih untuk tidak melanjutkan, namun Putri mengembangkan soft skill yang Putri punya dengan memasak sehingga Putri bisa meraih cita-cita yang Putri inginkan dari passion-nya Putri ini memasak. Berarti kurang lebih seperti itu Putri ya? Iya, benar. Oke, Putri, kalau di tempatnya Putri suaranya Tria terdengar dengan jelas atau gimana ya? Karena kebetulan di sini suaranya Putri cukup terputus-putus dan videonya ada problem. Apakah teman-teman mengalami hal yang sama? Dan teman-teman boleh dong berikan komentar apakah sedikit ada permasalahan sinyal atau di tempat teman-teman berjalan dengan lancar saja. Jadi kita coba sembari menunggu untuk Putri kembali live bersama Tria di sini. Oke, Tria akan invite Putri terlebih dahulu untuk bisa bergabung di live kita ya. Oke, kita ajak Putri kembali untuk join. Atau Putri boleh send request, atau Kak Tria udah send ke Putri untuk invitation untuk live bersama Tria. Oke, memang ternyata ada gangguan sinyal ya. Dan tadi aku juga ada Kak Seto ya, dari MasterChef Indonesia Season ke-8 juga bergabung. Halo, terima kasih. Hai Putri. Hai, sorry Kak, sinyal. Biasalah kalau masalah internet, ini kan teknis ya, jadi kita memang tidak bisa kontrol untuk sinyal di internet. Tapi Putri masih bisa dengar suaranya Kak Tria di sana? Hai Kak Seto, nanti kita live bareng ya kalau ada waktu Kak. Masih nanti Tria live hubungin ya, Kak Seto. Ya, kalau di tempatnya Kak Tria, videonya Putri, nah sekarang udah mulai agak normal, Putri sudah ada pergerakan, tapi Putri bisa dengar suara Kak Tria? Udah. Aman ya? Bisa. Yes. Putri di Semarang apa kabar? Bisa dengar suara Tria? Iya, aman. Aman ya? Oke. Karena teman-teman juga cukup mengkomentari memang ada sinyal yang bermasalah, tapi itu bisa diatasi. Yang penting teman-teman bantu berdoa aja biar sinyal kita juga tetap lancar ya. Oke, Putri masih bersama. Maafkan sinyal ini.
Gimana? Putri masih dengar suara Kak Tria? Masih. Oke. Kak Tria lanjutin dengan beberapa pertanyaannya Putri ya, karena eh, kita sangat menunggu sekali nih bagaimana cerita Mm-mm. kita di Galeri MasterChef season ke-8. Sebenarnya bagaimana sih kekeluargaan di MasterChef? Karena kalau kita lihat di televisi pada saat lagi masak di galeri, kemudian ada testimoni-testimoni, itu terkesan sedikit menjatuhkan lawannya, tapi apakah di belakang kamera, tidak di belakang Mm-mm. kamera atau di asrama, persaudaraan pertemanan kalian ini dekat sebenarnya? Sebenarnya it's a competition gitu loh. Kayak di saat di galeri ya kita kayak saingan, tapi kalau di karantina we literally kayak keluarga banget gitu. Kayak bener baik banget sih kakak-kakak. Oh, berarti bahwa di asrama tidak on cam, seperti keluarga yang saling support satu sama lain, tapi ketika di galeri kompetisi berlangsung, tapi kompetitif bersaing secara sehat berarti Putri ya. Halo Iya Putri, bener banget. Putri masih bisa dengar suara Kak Tria? Yes, bisa Bisa bisa. ya, oke. Putri ini ada beberapa Iya pokoknya pertanyaan. tuh bener-bener yang Bagaimana? bikin Putri senang lagi. Jadi kakak-kakak di MasterChef tuh bener-bener baik banget. Udah kayak kakak Putri sendiri gitu loh. Mereka bener-bener support Putri banget dan care gitu. Rumitnya Putri waktu di karantina siapa aja Putri? Rumitnya Kenapa kak? temen tidurnya Putri di karantina siapa? Oh enggak, kalau sekarang karena COVID lebih ini kan, jadi kita kamarnya sendiri-sendiri. Oh, kamarnya sendiri. Beda-beda kamar. Oke. Tapi ada waktu untuk sering kumpul nggak sih, atau memang setelah dari galeri kemudian lebih banyak menghabiskan waktu sendiri-sendiri aja di kamar, atau ada beberapa waktu untuk bisa kumpul informasi? Enggak sih, soalnya di backstage aja kita udah sering bareng gitu loh. Oh. Jadi ya kalau udah balik ya istirahat sih, udah capek gitu. Oke. Nah, Putri, kalau Putri masih ada kesempatan nih, kan kebetulan karena Putri masih bertahan di galeri itu sampai top 14. Ada nggak sih Putri masakan-masakan yang ingin Putri masak tapi belum kesampaian, sehingga Putri belum tercapai ingin masak sesuatu yang udah Putri pikirkan sebenarnya? Banyak banget. Salah satunya apa? Kayak literally semua tantangannya itu tuh kebanyakan juga yang belum Putri olah gitu loh. Banyak sih challenge yang bener-bener kayak, ih ini apaan, gila ini harus bikin apa gitu. Dan kebetulan kan Putri lebih sukanya ke dessert kan. I actually always pray kayak berharap banget tuh besok challenge-nya tuh dessert gitu loh. Kayak tantangan yang paling seru tuh waktu itu nanas di pressure test. Itu bener-bener in my comfort zone banget, kayak I know what I'm doing gitu, kayak wah bikin pineapple cake nih gitu. Tapi besoknya waduh tantangan apa ini gitu. Tapi kayak lotus fruit segala macam. Ketika dikategorikan untuk masuk pressure test, untuk waktu durasi pressure test itu berapa lama durasi masaknya? Waktu kita dikasih di challenge-nya Berapa menit menit gitu. untuk pressure test itu? Tergantung sih kak challenge-nya apa. Misalnya kayak kemarin limited utensil aku dapat 60 menit. Oke. Kalau ada durasi sebenarnya 60 Nggak tahu menit, sih. kemudian ada bahan yang mungkin Putri belum pernah sentuh, atau ada nggak masakan yang mungkin belum pernah Putri olah. Berapa menit sih Putri dari 60 menit itu untuk berpikir untuk bikin masakan apa, baru kemudian melanjutkan masakannya? Karena kita tahu setiap finalis diberikan waktu pressure test atau waktu masak dimulai dari sekarang, seketika udah tahu mereka mau ngolah. Ada nggak sih berapa menit Putri gunakan untuk berpikir, baru Putri kemudian ya maksudnya mengolah sambil mungkin motong-motong makanan, tapi sambil berpikir mau masak apa ya, ataukah memang sudah terpikir dari awal ingin masak apa? Kita kan di situ bener-bener nggak tahu tuh challenge-nya apa, dan itu 60 menit ya udah mulai gitu. Kita nggak dikasih waktu untuk berpikir kita mau bikin apa. Dan ya sih itu tantangannya gitu. Kayak biasa itu aku ngeliat bahan dulu, habis itu ke pantry ngeliat bahan-bahan. Well, I think I'm gonna make this gitu. Cuman ya kemarin itu terakhir pressure test itu bener-bener kebingungan banget karena kebetulan tuh bahan-bahannya Putri nggak begitu familiar kan. Kebanyakan waktu itu bumbu-bumbu India dan itu bener-bener
situ wajah kebingungan kebangetan deh. Dan kemarin di MasterChef tayangan yang kemarin itu kan juga benar-benar membuat perasaan kita kita yang nonton aja lelah, apalagi mereka yang melakukan pressure test sampai 3 ronde. Putri ngebayangin nggak sih dengan 3 perempuan yang benar-benar super tough, mereka bertahan untuk yang terbaik. Putri mengetahui bagaimana skill-skill dari Thea, Nadia, dan Jesslyn pada saat di pressure test. Waktu ngeliat Kak Thea, Kak Jesslyn, Kak Nadia masuk pressure test, I know mereka pasti bisa menghandle itu sih. Because I think mereka jago sih. Cuman ya gila sih, itu dalam waktu berapa sih? 60 menit ya? 90 kan per ronde, 30, 30, dan 30. Nah itu gila. Itu kemarin aja Putri yang pressure test disuruh bikin 2 dish aja kebingungan, apalagi mereka gitu. Kayak keren banget. Berarti teman-teman bisa membayangkan bahwa memang MasterChef itu untuk memasak tidak ada info lebih awal atau settingan akan masak apa, tapi memang mengalir begitu saja. Karena itu literal kita ngelihat box di situ, kita nggak tahu apa-apa gitu loh. Kayak kita nggak tahu mau masak apa, Kak. Jadi kita kalau misalnya mau baca buku juga bingung gitu loh. Kayak, oh kita kan nggak tahu challenge-nya apa gitu. Jadi itu sih yang bikin kita kadang, kadang ngeblank gitu. Kita misalnya baca buku di backstage gitu, baca buku di search. Tiba-tiba challenge-nya waktu dibuka masakan bread. Wah, gila sih. Itu tambah bener-bener stres. Jadi literally kita benar-benar nggak tahu challenge. Kalau melihat 2 posisi terbawah waktu pressure test kemarin, ada Nadia dan Jesslyn. Perkiraan Putri siapa tuh yang keluar tanpa harus ada informasi Chef Yuna mengatakan nggak ada yang pulang. Waktu itu perkiraan antara Jesslyn atau Nadia kira-kira waktu itu siapa? Dari hasil makanan. Jujur sih waktu melihat mereka masak kayaknya nggak ada yang pulang, karena literally mereka trying their best gitu loh. Menurut Putri sih mereka masih deserve untuk maju lagi. Oke. Nah kebetulan Putri ini katanya masih ada beberapa list pertanyaan. Jadi sembari kita lanjutkan pertanyaan, kita main games boleh nggak Putri? Oke. Gamesnya ada cukup jawab cepat aja. Jadi Putri tidak Katria izinkan untuk melakukan pembelaan atau klarifikasi. Jadi dijawab aja. Untuk pembelaan atau pembelaannya nanti setelah quiz ini selesai. Oke? Nah, dan juga teman-teman yang masih live bersama Tria dan Putri di sini, boleh dong kasih tahu kalian dari daerah mana. Nanti kita akan bacakan daerah kalian masing-masing, dan nanti Putri akan menyapa kalian yang masih stay tune bersama kita di live Ngobras, Ngobrol Bareng Artis. Putri, apakah sudah siap menjawab pertanyaan? Oke. Putri, pertanyaan pertama. Indonesian food atau Western food? Indonesian food. Mystery box atau duplicate dish? Duplicate dish. Mengolah ikan atau mengolah ayam? Mengolah. Ikan. Makanan keasinan atau makanan hambar? Keasinan. Makanan dilepeh juri atau piring dilempar juri? Waduh. Dilepeh lah. Lepes aja lah. Oke. Pie, short ribs atau salted beef? Short ribs. Menjadi chef artis atau mengembangkan usaha roti? Usaha roti. Tim merah bareng Jesslyn atau tim biru bareng Febs? Tim biru. Brian atau Brian? Brian, Kak Brian. Chef Nol atau Chef Juna? Chef Juna. 3 kata untuk Chef Renata. Cantik, baik, pinter. 3 kata untuk MasterChef Indonesia season ke-8. 3 kata ya untuk MasterChef season 8. Gila, keren. Gila, keren, gokil. Gila, keren, gokil. 3 kata untuk sahabat atau sobat Putri. 3 kata sobat Putri, I love you. Semua sudah terjawab dengan cepat. Teman-teman di sini tidak ada
ini atau memilih siapa saja, karena ini adalah keseruan aja, pasti ada reason kenapa Putri memilih jawaban-jawaban tersebut. Tapi sebelum Putri klarifikasi, kita akan sapa-sapa dulu Putri ya. Oke. Ternyata teman-teman banyak banget yang sudah hadir nih. Ada yang dari mana nih, kita baca dari, ada Jawa Tengah, kemudian ada dari Aceh, ada dari Lampung, Pontianak, Bandung Barat, Indramayu, Madiun, Medan, Karawang, Padang, Jawa Tengah, Semarang, Jogja, ada dari Malaysia juga, ada Tokyo, ada Bekasi, ada Rembang, Kalimantan Barat. Wah, ternyata ada Singapura juga. Oh, everywhere. Wah, ternyata banyak banget yang menyaksikan live kita hari ini. Berarti ternyata di seluruh Indonesia adalah penonton setia dari MasterChef Indonesia, dan mereka adalah Sobat Putri yang mendukung Putri hingga saat ini. Boleh dong Putri sapa-sapa dulu teman-temannya? Hai semuanya, apa kabar? Stay safe and stay healthy ya. Betul, jadi kita harus tetap menjaga kesehatan kita dan harus mengikuti protokol kesehatan untuk tetap di rumah aja untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Tadi Putri berpikir tentang makanan keasinan atau makanan hambar. Tadi memilih keasinan. Emang kenapa harus lebih asin atau dibandingkan nggak ada rasanya, Put? Gimana ya? Karena jujur aku sendiri suka asin. Berarti sebenarnya asin bukan masalah. Jadi berarti ya. Yes. Dan makanan hambar itu is a big no-no sih di MasterChef. Oke. Kemudian makanan dilepeh juri atau piring dilempar juri, itu memilih dilepeh. Itu pernah nggak ngerasain makanan dilepeh? Putri belum pernah sih. Belum. Dan alhamdulillah nggak pernah. Kemudian Katria memilih dua pilihan, ada pie short ribs dan juga salted beef. Itu kan dua menu yang pernah Putri sajikan ke juri. Dan gimana tuh pengalaman dari dua makanan yang Putri pernah karyakan untuk Dewan Juri? Yang paling worst itu ya yang pie sih, karena waktunya benar-benar nggak cukup kan. Dan itu kesalahan di time management aja. Dan di situ ya seperti yang Putri bilang tadi, kita nggak tahu challenge-nya apa, tiba-tiba disuruh ambil bahan ke pantry, balik ke bench, tiba-tiba disuruh tuker bahan. Nah itu tuh. Dan dikasih tahu waktunya di saat kita udah ngambil bahan. Kita nggak bisa kepikiran, kita nggak bisa balik ke pantry. Jadi itu benar-benar, wah benar-benar gila. Tapi ketika membuat itu, Putri melihat nggak jam itu memungkinkan, atau mungkin karena cukup ada tekanan sehingga itu kekurangan waktu, atau memang itu cukup, atau memang nggak cukup waktunya? Bisa cukup, cuman sejujurnya yang lebih susah itu, Putri tahu nih mau bikin pie kan, dan waktu itu mau bikin quiche, tiba-tiba di depan masih ada bahan lagi, wah udah wassalam. Udah. Bagaimana tuh menghandle kepanikan, kemudian harus terlihat dewasa pada usia Putri 18, karena kan 18 kita berpikir ya masih agak sedikit belum bisa mengatur dengan baik, masih penuh dengan pemikiran-pemikiran. Tapi bagaimana Putri menenangkan diri untuk bisa menyelesaikan semua, walaupun kita tahu sih kita susah untuk kalau di lapangan susah tuh untuk menghandle semuanya, tapi apa yang Putri pikirkan untuk yang tetap masak jadi itu, apa yang Putri bayangkan pada saat itu? Gimana ya? Waktu di situ jujur kelihatan tenang, tapi literally panik banget. Dalam diri literally panik banget. Ini pressure test. Tapi ya udah sih, kayak ya udah let it be aja deh, mau masuk pressure test gak apa, at least I will do my best next. Pernah nangis nggak habis keluar dari galeri? Atau kayak menyesali kenapa aku buat ini, atau kenapa sih begitu? Atau nikmati? Kalau itu sering sih, kalau nyesel bikin itu sering banget gitu. Kayak misalnya challenge-nya apa gitu, kenapa aku nggak bikin ini ya? Kayak kenapa nggak kepikiran bikin ini padahal bisa gitu. Nah itu sih kadang yang bikin kesel. Apalagi pas challenge roti gitu kan. Seharusnya bisa bikin bruschetta, malah bikin chicken sandwich yang ribetin diri sendiri. Aduh, ternyata memang itu yang terjadi di galeri yang kita nggak pernah tahu ya Put ya, karena kita cuma pengen taunya ya lu harus bikin bagus, jadi kita
lu terus kan kita sebagai apa ya fans setia kan taunya ya udah gitu aja, kita nggak pernah tahu proses demi proses gitu, tekanan yang terjadi ketika menggunakan apa namanya apron hitam masak dan harus tahu siapa yang pulang, itu tuh berat banget ya Put. Iya banget, apalagi udah di depan juri itu kayak wah, itu literally. Dan pernah terfikirkan nggak sih teman-teman yang tereliminasi akan masuk dalam satu kategori black team untuk bisa merebut apron putih? Apakah Putri memprediksi akan menjadi salah satu yang akan masuk dan sudah mempersiapkan mental, menu dan lain sebagainya? Kalau itu I can tell sih, because I don't know juga sih. Kita Gitu. Kita nggak pernah bisa prediksi ya, karena sesuatu terjadi yang begitu cepat, penuh dengan misteri ya di galeri. Tiba-tiba jadi ini, tiba-tiba nggak pulang, tiba-tiba penuh dengan... Kita nggak bisa kayak apa ya, kayak ngeramal gitu, nggak bisa gitu. Tapi kalau melihat perkembangan teman-teman yang masih tersisa, ada top 11 ya, yang kita tahu di televisi, karena kan ini taping yang sudah terjadi beberapa hari sebelum itu tayang. Prediksi Putri, seorang Putri deh, dari hati lubuk paling dalam, mungkin ada kedekatan emosional kah, atau melihat skill mereka, siapa nih yang ada jajaran 3 besar deh, nggak usah deh cari juara 1, 3 besar aja deh dulu Put, atau masih dirahasiakan, atau mau cerita nih? 3 besar, aduh nggak tahu sih gimana ya, literally karena semuanya ada kekurangannya masing-masing gitu loh. Kayak kita nggak tahu challenge-nya bakal apa, tiba-tiba ada yang down, terus mereka nggak bisa dealing sama challenge-nya, jadi nggak bisa diprediksi sih. Maybe Pak Adi sih. Pak Adi bisa Bener. tuh. Pak Adi punya pronouns yang seperti itu ya, karena kan kita mendengarnya agak sedikit ya itu di beberapa kartun-kartun yang kita pernah dengar tau gak gitu, tapi kayak gimana tuh kalau Putri ada kedekatan dengan Pak Adi, dan apakah Pak Adi memiliki sebuah kebapak-bapakan selama di karantina? Jujur selama di karantina tuh Pak Adi kayak bapak sih. Menganggap Putri kayak anaknya kali ya. Jadi kalau kita kadang peserta gitu yang telat makan, Pak Adi yang mintain makanannya gitu. Care sih Pak Adi, walaupun ngeselin kadang di galeri. Care tapi sedikit ngeselin, karena memang ada beberapa momen-momen yang harusnya dapat durasi sekian puluh menit, Pak Adi keceplosan, katanya itu ngomongnya kecil, tapi ternyata Dewan Juri itu mendengar suara hati Pak Adi sehingga di-cut jadi 45 menit ya. Itu sering terjadi semenjak Pak Adi tuh. Dan ini ada, tapi gila Pak Adi kalau masak cepet banget ya. Berarti kita baru ngeliat dia nggak ada apa-apa, balik lagi tiba-tiba udah ada satu hidangan gila sih. Itu kalau masak cepet. Tapi sebenarnya mereka semua ini sudah punya usaha makanan restoran, atau memang mereka hanya bisa masak atau suka masak, bisa ada di galeri sebagai finalis Putri? Kalau versinya Putri? Sebetulnya masuk MasterChef tuh kita nggak harus punya usaha sih. Dan kebanyakan juga kok yang masuk MasterChef nggak ada background kuliner. Sama Putri juga nggak ada background kuliner. Tapi ya yang masuk pressure test ya harus bisa masak. Gitu. Oke. Ini ada yang komen dari Mekar.Lesari, yuk dukung Putri buat comeback ke galeri lewat Black Team. Wah, ternyata sudah ada yang berharap Putri untuk balik lagi. Jadi Putri dikasih kesempatan untuk istirahat, tenang dulu, mengambil semua ilmu, dan mencoba menyerapkan semua resep, mencari ketenangan jiwa. Nanti ketika ada momen-momen Black Team untuk bisa merebut apron putih, Putri adalah salah satu orang yang berhasil dengan kemampuan yang Putri punya. Nah, amin. Nah, ini ada beberapa pertanyaan titipan Putri di online, karena waktu beberapa hari yang lalu Katria memberikan kuesioner untuk teman-teman untuk menitipkan pertanyaan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang Katria filter, yang akan Katria tanyakan ke Putri. Dan kebetulan pertanyaan ini datang dari Sobat Putri _MCI8. Apa nih perubahan terbesar yang Putri rasakan setelah dari MasterChef Indonesia? Perubahan terbesar, mental lebih kuat pastinya. Dan lebih berani buat bertemu orang baru, karena pas masuk ke MasterChef kan literally Putri nggak tahu siapa-siapa, dan ternyata tuh mereka semua baik gitu. Sometimes you have to get up from your comfort zone biar kalian tuh tahu kalau misalnya
masih banyak orang baru dan kalian bisa mendapatkan apa ya, kayak bukan kehidupan baru sih, apa sih namanya, ya pokoknya tantangan baru gitulah. Oke. Dan yang pastinya senang banget sih banyak yang support Putri sampai sekarang, kayak sobat Putri, I love you. Wah, I love you tuh sobat Putri. Wow banget sih, never felt banget bisa se-blessed ini dan bertemu dengan orang-orang yang baik. Ternyata memang banyak keuntungan ya Putri, harap ada berawal dari cuma ingin menyalurkan passion, kemudian menemukan keluarga baru di Galeri MasterChef, ketemu dengan 3 juri expert, dan akhirnya Putri juga bisa menjadi inspirasi untuk banyak orang dan banyak memiliki dukungan dari seluruh Indonesia yang terbukti tadi yang nonton banyak banget dari Sabang sampai Merauke menyaksikan live kita pada malam hari ini. Kemudian ada Ibrahim Syah _08, motivasi dong Kak orang anak laki-laki yang mengambil jurusan boga yang terkadang jadi hinaan orang. Sebenarnya menjadi anak boga tuh emang harus perempuan? Enggak juga, buktinya chef-chef kita ada chef Arnold, chef Junior. Buat Putri ada nggak sih motivasi buat mereka, para laki-laki yang mengambil jurusan boga? Everyone can cook sih, nggak masalah dari kalian cewek atau cowok gitu. Semuanya bisa jadi chef gitu loh, semuanya bisa masak. Jadi selama itu passion kalian, selama kalian suka banget, kalian bangun pagi untuk itu, ya lakuin aja yang terbaik gitu. Pasti bisa kok. Semua orang bisa masak, semua orang bisa jadi chef. Kalau bener-bener tekunin banget lah. Agree. Semua orang bisa masak asalkan mereka mau menekuni dan menjadi seorang chef itu tidak melihat gender. Karena semua memiliki kesempatan yang sama untuk menjalankan atau mengeksplor bakat talent mereka di seni memasak ini ya Putri ya. Dan kemudian ada pertanyaan terakhir yang Kak Tria ambil dari online, dari Pipin_Freda. Apa yang membuat Kak Putri bangkit dan percaya diri lagi nih untuk di kontes MCI? Mungkin Putri pernah mengalami bullying, jadi mental health-nya. Kemudian apa yang buat Putri bangkit, yang Putri bisa sharing sama kita-kita di sini? Yang membuat Putri bangkit, support dari keluarga dan orang tua pastinya. Itu supportnya benar-benar ngebantu Putri buat bangkit. Dan apalagi Putri pengen keluar dari zona nyaman, kayak aku tuh korban bully gitu loh Kak, kayak pengen ngenemenin teman-teman yang mungkin korban bully dan mereka nggak berani untuk speak up gitu. Jadi pengen apa ya, kayak you're not alone gitu loh, kayak kalian pasti bisa gitu. Betul. Berharap aja sih bisa menginspirasikan beberapa orang. Betul. Jadi mudah-mudahan dengan hadirnya Putri ini, salah satu korban dari bully, kemudian memiliki passion, jangan sampai keterampilan kalian malah kalian sembunyikan karena kalian memiliki trauma. Tapi mudah-mudahan kita bisa menghilangkan trauma itu sendiri, kemudian bangkit dan menunjukkan bahwa kalian yang pernah ngebully, kalian salah dan kami bisa bangkit dari perlakuan yang tidak menyenangkan dari mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab tentunya. Putri, sebenarnya Kak Tria masih banyak banget ingin ngobrol sama Putri, namun kita juga memiliki keterbatasan waktu, tapi mudah-mudahan di next session atau ada kesempatan lain untuk kita bisa collapse, bisa menginspirasi banyak orang, mudah-mudahan ada kesempatan lagi Putri ya. Dan tentunya Putri mungkin boleh dong kasih tips buat teman-teman nih. Siapa tahu dari obrolan kita terinspirasi untuk mengembangkan bakat memasaknya, dan kemudian ada pembukaan nih untuk MasterChef season berikutnya. Apa sih yang harus mereka persiapkan, Put, untuk bisa hadir dan bertemu dengan Dewan Juri, kemudian persiapan di karantina, apa sih yang harus mereka persiapkan yang mereka belum tahu nih dari pengalaman itu? Oke. Pertama, kalau mau ikut season 9, kalian yang nggak punya background kuliner atau kalian punya yang pernah sekolah kuliner, yang pastinya yang sekolah kuliner pasti bakal lebih lebih bisa lah. Tapi yang background kuliner pun bisa ikut MasterChef season 9 gitu. Dan yang pastinya mereka nggak akan lihat background kalian kok gitu. Kalau kalian bisa masak, ya pasti juri bakal nyobain. Kalau itu enak ya udah kalian pasti lolos gitu. So itu sih, belajar masak, dan pastinya di situ mental kalian benar-benar bakal diasah. Yang pasti mental kalian bakal lebih kuat waktu kalian keluar dari MasterChef gitu. Berarti adalah siapapun dari background apapun bisa mengikuti MasterChef untuk season ke-9 nantinya. Dan yang paling terasa adalah harus menyiapkan mental karena harus dihadapkan dengan beberapa pressure test atau tantangan atau kejutan dan challenge akan yang tidak pernah terprediksi. Dan seperti yang Putri katakan, setelah pulang dari MasterChef kita bisa menjadi orang yang lebih kuat lagi dan memiliki
pengalaman yang tidak akan kita dapatkan dari manapun. Dan Putri, ada tips atau saran buat teman-teman yang pernah menjadi korban bullying, tapi mereka belum berani nih untuk speak up, mereka belum berani untuk menampilkan identitas mereka dengan kemampuan yang mereka punya. Apa nih yang bisa Putri sampaikan untuk mereka? Pokoknya kalian korban bully tetap semangat, jangan menyerah pokoknya. Just do what makes you lakukanlah yang membuat kalian tuh nyaman gitu loh. Jangan sampai kalian mengubah diri kalian biar orang tuh suka sama kalian gitu loh. Be yourself aja. Dan yang pastinya kalau kalian punya sesuatu passion, tekunin aja, pasti bisa kok. And you guys not alone. Yeah. Kalian korban bullying. Kalian Betul, kalian tidak sendiri, kalian masih banyak memiliki teman-teman yang bisa merangkul kalian untuk membangkitkan passion kalian, semangat kalian, dan jangan pernah merasa kalian tidak bisa atau rendah dari yang lain, karena korban bullying bukan orang yang tertindas, tapi orang yang terlatih mentalnya untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Dan tentunya terima kasih banyak Putri, terima kasih juga Kak Anissa yang telah menghubungkan Tria dengan Putri, akhirnya bisa live dengan Putri, dan kita bisa mengupas tentang perjalanan Putri di MasterChef season ke-8. Dan Putri, apa nih ingin disampaikan sama teman-teman yang ternyata nih banyak banget yang udah nontonin kita dari awal sampai saat ini? Apa yang ingin Putri sampaikan dengan Sobat Putri atau teman-teman yang live di Ngobrol bareng artis ini? Oke, pertama makasih buat Kak Tias yang ngundang Putri. Seru banget ngobrolnya, dan semuanya yang udah nonton, makasih banget. Stay safe and stay healthy. Stay di rumah, kalau nggak terpaksa keluar pakai double masker. Oke, stay safe. Dan jangan lupa nonton YouTube Putri Uti. Jangan lupa nonton YouTube Putri ya. Stay di rumah, bikin kue di rumah is the best thing. Benar. Jadi kalau kalian merasa bingung di rumah aja, apa ya tontonan yang bisa menginspirasi atau konten-konten apa yang seru, bisa langsung ke YouTube channelnya Putri Uti. Kalian bisa membedah atau kalian bisa request tuh Putri pingin masak apa, jadi kalian tonton aja di YouTube Putri Uti. Sekali lagi Putri, Kak Tria mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang Putri udah luangkan untuk bisa berbagi informasi. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa menginspirasi banyak orang di kala pandemi. Dan benar yang Putri sampaikan tadi adalah kita harus stay safe, stay healthy, dan tetap mengikuti protokol kesehatan walaupun kita harus keluar, menggunakan double masker untuk tetap menjaga diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita yang kita sayangi. Putri, keluarga di Bali menunggu kedatangan Putri bersama rekan-rekan Putri. Pokoknya kalau ke Bali, keep in touch. Jadi Kak Tria akan memperkenalkan lebih. Walaupun Kak Tria tahu Putri udah sering ke Bali, tapi Kak Tria akan mencari destinasi atau makanan-makanan yang belum pernah Putri coba kalau lagi datang ke Bali. Makasih Kak Oke deh kalau gitu Putri, tetap jaga kesehatan. Salam buat keluarga ya Putri ya. Siap. Thank you.